Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Pendeta Paulus Wiratno sudah bersama-sama dengan kita. Dan beliau akan membawakan tema hidup dalam kasih karunia ilahi. Sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Engkau berikan kami waktu untuk bersekutu bersama, di mana hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Wiratno, sudah ada bersama-sama dengan kami yang akan menuntun, memimpin kami dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu, Engkau memberkati setiap persiapan yang telah dilakukan. Oh, berkati hamba-Mu, bibir, hati, dan lidahnya, sehingga semuanya Engkau pakai untuk mewartakan maksud Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Bagi kami semua yang sudah hadir malam hari ini, Tuhan, kami mohon supaya Tuhan juga buka pintu hati kami, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan, membuka pikiran kami, dan juga kami boleh menjadi ladang yang subur, yang dimana firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi saudara kami yang dalam pergumulan malam hari ini yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit ataupun karena di dalam kesusahan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau juga menilik mereka, Engkau juga melawat mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu. Biarlah Tuhan yang beracara malam hari ini. Segala peralatan yang kami pakai, Tuhan juga berkati. Menjadi sarana. Amin. Tuhan berbicara malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian bagimu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Ya, salam untuk semua saudara-saudara yang sudah bergabung. Senang sekali bisa kembali berbagi renungan pada malam hari ini di Los Angeles jam 6 pagi, jam 6:28. Nah, saudara-saudara, saya tertarik dengan tema ini karena saya sudah lama mengalami pewahyuan dari kebenaran firman tadi yang juga sudah dinyanyikan. Terima kasih Ibu sudah memilih nyanyian yang sangat tepat, dan itu nyanyian kesukaan saya. Besar anugerahmu, setiap hari kita perlu anugerah Tuhan. Nah, ada peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini, terutama dalam hidup saya, yang sudah nyerah gitu. Kita sudah nyerah, nggak tahu mau berbuat apa. Sudah habis akal, habis daya, habis uang, tiba-tiba tidak bisa diselesaikan. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa hanya anugerah Tuhan yang bisa menyelesaikan. Nah, saya teringat sekali waktu Rasul Paulus mengucapkan sebuah kalimat ini, dan kalimat ini juga yang memberi pencerahan kepada saya waktu saya menderita kanker 17 tahun yang lalu. Ya, jadi Rasul Paulus di umur yang sudah tua, dia punya, sebetulnya ada penafsir yang mengatakan dia punya kanker mata juga, dan dia sudah 3 kali berdoa supaya Tuhan mencabut utusan iblis yang menggocok aku, katanya. Dan ternyata, saudara, tidak ada kesembuhan, tapi ada kalimat, kasih karuniaku cukup bagimu. My grace is enough for you. Kasih karunia. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya menyadari bahwa Bapak Ibu, ternyata dalam hidup kita
kita akan dibawa oleh Tuhan sampai di, saya sebut dengan terminal kasih karunia. Nah, ada prosesnya. Jadi ada terminal 1 yang saya pernah sharing, namanya terminal saya bisa. Ingat, terminal di mana saudara, waduh, saya tidak perlu berdoa, saya bisa menyelesaikan ini. Saya tidak perlu datang ke gereja, saya masih bisa makan. Saya tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu dekat-dekat dengan Tuhan, saya masih bisa hidup. Ya kan? Ini terminal kesombongan kita. Nanti Tuhan akan bawa kita ke terminal 2, terminal saya tidak bisa. Nah, terminal ini adalah terminal air mata, saya bilang. Ternyata duit kita, jabatan, kedudukan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang dulu kita andalkan, pokoknya selama saya masih kuat, masih sehat, masih ada pangkat, semua akan beres. Ternyata di titik itu, di titik terminal 2 ini, I can't. Saya tidak bisa. Uang saya tidak bisa menyelesaikan pernikahan saya yang sedang bermasalah. Jabatan saya tidak bisa menyelesaikan saraf kejepit yang saya derita. Jadi akhirnya di terminal ini, terminal air mata, kita semua punya. Kalau Bapak Ibu belum punya, nanti akan punya. Karena setelah itu Anda akan dibawa, kita semua akan dibawa oleh Tuhan ke terminal ketiga ini. Terminal hanya Tuhan yang bisa. Ini yang saya sebut dengan terminal kasih karunia. Nah, disinilah saya belajar bahwa ketika kita hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita akan dilimpahi dengan damai sejahtera. Makanya kasih karunia dan damai sejahtera itu sering dipasangkan oleh Rasul Paulus. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai Anda semuanya. Di mana kita hidup dalam kasih karunia, kita akan mengalami damai sejahtera. Amin. Nah, ini kabar baiknya bagi kita semua, Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, seperti yang saya sudah bagikan ke Ibu Ayu, itu ada ayat yang mengatakan begini, out of his fullness, ya kan? Dari kasih karunia, dari kepenuhan Kristus. Di ya Yohanes 1 ayat 16. Nah, mari kita lihat di situ ada ayat yang mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam terjemahan yang lain bilang dari kepenuhannya kita semua menerima anugerah. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti di bahasa Yunaninya, kasih karunianya itu tidak habis-habis. Jadi dari kepenuhan Kristus, out of his fullness, we have the right to receive grace upon grace upon grace upon grace. Jadi kepenuhan Kristus kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, tidak ada habis-habisnya. Sehingga lagu lama yang bilang selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Jadi ayat ini Bapak Ibu harus menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu kita harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Nah, beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi, mengapa kita perlu kasih karunia Tuhan? Karena memang banyak dari persoalan, tantangan, pergumulan hidup kita yang hanya bisa dibawa di kaki Tuhan. Nah, ada banyak kenyataan yang kita tidak bisa mengubah, tidak bisa juga menolak. Ada banyak. Dalam hidup Anda, kalau saya minta tolong daftarkan peristiwa, kenyataan, realita dalam hidup yang saudara dikagetkan. Oh, kok saya ngalami begini? Nah, waktu saya menderita kanker contohnya. Saudara, saya berpikir saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kok saya bisa menderita kanker? Kok saya bisa menghadapi
pergumulan-pergumulan yang silih berganti. Ternyata memang itulah hidup. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, hidup ini sebetulnya di dalamnya ada seri penderitaan dan seri kebahagiaan. Dua-duanya datang silih berganti kadang-kadang. Hari ini kita senyum, haleluya, puji Tuhan, besok kena PHK. Kita tidak tahu, ya kan? Hari ini kita datang ke gereja menyanyi, ingin naikkan syukur kepada Tuhan. Tiba-tiba orang tua kena COVID atau tiba-tiba kita diperhadapkan dengan bencana, kita tidak akan pernah tahu. Nah, itulah sebabnya dalam situasi seperti itu, karena banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, belajarlah menyerahkan hidup saudara pada kasih karunia Tuhan. Implikasinya apa? Kalau hari ini kita masih diberi hidup oleh Tuhan, itu kasih karunia loh. Kalau hari ini kok masih bisa senyum, itu kasih karunia. Banyak orang tidak bisa senyum nih. Kalau hari ini kok masih ada damai, bisa makan enak, tidur nyenyak, itu kasih karunia. Karena Alkitab juga mengatakan ada orang yang punya lebih, ya kan, kerja siang malam, tetapi tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Karena bisa memiliki dan bisa menikmati, itu kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, jadi dalam hidup ini kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dampaknya apa? Bebas stres. Orang yang hidup dalam kasih karunia akan belajar menyerahkan diri secara total. Penyerahan secara totalitas itu yang membuat kita tidak hidup dengan beban berat. Nah, saudara baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Saya yakin saudara bisa tahu Matius pasal 11 ayat 28, mungkin bisa ditayangkan Ibu. Matius 11 ayat 28 mengatakan ini, marilah kepadaku, masih ingat itu ayat, harusnya kita hafal dengan ayat itu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, mungkin di situ tidak ada kalimat the rhythm of grace, tapi dalam terjemahan The Message, ya, dalam terjemahan The Message, lengkapnya berbunyi seperti ini. Are you tired, worn out, burn out of religion? Ya kan? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. And I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Learn the real rhythm of grace. Jadi, saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita menyadari bahwa banyak hal tidak bisa kita selesaikan, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan itu undangan dari Tuhan. Marilah kepadaku. Hei kamu letih lesu dan beban berat. Mengapa kita letih lesu dan beban berat? Karena kita mencoba menghandle sendiri. Waktu ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, dan saudara mencoba untuk menghandle-nya sendiri, ingat baik-baik, ada beban persoalan yang Anda tidak bisa menanggungnya sendiri. Ada pergumulan-pergumulan hidup yang saudara mungkin sudah berusaha bertahun-tahun, saudara tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Mau apa? Mau terus ditanggung, Anda akan terbeban. Hidup Anda akan jadi berat. Learn the rhythm grace. Belajar irama kasih karunia dengan cara bagaimana? Are you tired? Anda letih lesu dan beban berat? Datanglah kepadaku. Tadi dikatakan dalam terjemahan The Message, walk with me, work with me. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih karunia. Maka pada waktu kita belajar menyerahkan pergumulan hidup kita, masalah kita di dalam kasih karunia-Nya, rest in His grace, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, itulah yang pada akhirnya dicari oleh manusia. Jadi, saudara-saudara, apa yang menjadi produk atau istilahnya hasil nyata daripada hidup dalam kasih karunia? Damai sejahtera. Tadi dikatakan, saudara punya real rest. Saudara betul-betul mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan,
Pokoknya Tuhan, dalam bahasa Jawa, aku pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu saudara betul-betul udah menyerah, nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi ini. Jadi ada waktu saya kecil itu dulu belum ada wajan aluminium ya. Adanya dari tembikar, kuali dari tanah liat. Nah, ada penjual kuali di kampung saya itu jauh sekali, dia jalan kaki. 27 kilo ya dari kampung ke kampung, nginepnya di kelurahan ya kan. Konon saya mendengar ada sopir truk yang baik melihat orang yang sudah tua memikul kuali wajan dari tanah liat ini, dia punya belas kasihan, maka truknya berhenti, dia bilang, "Pak, naik ke truk saya, Bapak istirahat. Nanti di desa seberang nanti Bapak bisa turun di sana. Daripada jalan kaki, kasihan siang-siang berkeringat dan sebagainya." Naiklah ini Bapak ke truk, truk mulai jalan. Kira-kira sudah mendekati kampung, sopir menengok ke belakang kaget. Loh, Bapak ini suruh istirahat, malah di atas truk masih mikul jualannya. Maka truknya berhenti di desa itu, bapaknya bilang, "Loh Pak, kan saya bilang Bapak naik ke truk, taruh itu dagangan di atas truk, Bapak bisa duduk leyeh-leyeh," orang dia bilang, "tiduran, istirahat." Dia bilang apa? "Saya takut kalau dagangan saya kanan dari tembikar, takut kalau pecah." Maka dia tetap memikul walaupun ada di dalam truk. Sama dengan saudara dan saya kadang-kadang. Kita sudah menyanyikan, aku berserah, aku berserah, tapi masih kepalanya diserahkan, ekornya digodeli, masih ditarik, masih dipegang, ya kan? Atau kadang-kadang kita pilah-pilah, yang ini saya serahkan kepada Tuhan, yang ini biar saya handle sendiri. Saudara-saudara, yakinilah dari kepenuhan Kristus, out of his fullness we have the right to receive grace upon grace upon grace upon grace. Dari kepenuhan Kristus kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam kasih karunia. Kalau toh kita tidak mengalami kesembuhan, Tuhan kasih kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit. Kalau toh belum ada mujizat secara keuangan finansial, Tuhan kasih Anda kekuatan untuk sabar. Kalau toh masalahmu tidak selesai, Anda dikasih kekuatan batin untuk menghandle. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sehingga tengah malam, mungkin masalahnya belum selesai. Masih saudara belum melihat titik terang daripada pergumulan, tapi bisa ada damai karena kita yakin besok masih ada kuasa Tuhan. Besok masih ada harapan di dalam Tuhan. Besok masih ada pertolongan Tuhan. Sehingga malam itu kita masih bisa tidur nyenyak. Haleluya, Tuhan baik. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Nah, saudara-saudara, apa respon kita bagi kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Tadi belajar landasannya, dampaknya, mengapa kita perlu kasih karunia. Nah, sekarang saudara-saudara, saya yakin mengapa setiap hari kita punya hak untuk hidup dalam kasih karunia, karena Tuhan mau kita juga hidup dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anda memberikan atau Anda menerima sesuatu yang Anda tidak layak menerima. Itu kasih karunia. Apa itu mercy? Anda tidak menerima apa yang seharusnya Anda terima, yaitu hukuman. Anda tidak menerima itu. Itu namanya mercy. Nah, dalam hidup ini, banyak hal yang sebetulnya kita tidak layak terima. Tetapi Anda menerimanya. Itu kasih karunia Tuhan. Ini mungkin yang saya mau kasih tahu, ini contoh. Selama COVID kemarin, saya merumahkan 11 staf saya karena memang tidak bisa bayar. Dulu sebelum COVID di kantor pusat itu ada 32 staf saya. Selama COVID 11 harus dirumahkan karena memang tidak sanggup bayar. Nah, Natal kemarin ini tiba-tiba ada beberapa staf yang sudah bertanya, "Pak Paulus, kira-kira Natal ini kami bisa terima tunjangan hari raya Natal tidak? Atau hadiah Natal atau tunjangan ke-13?" Saya bilang, "Kalian berdoa." Karena selama COVID ini kan honornya
didiskon 40%, artinya saya hanya bayar 60% supaya bisa bertahan. Saudara-saudara, ini yang saya mengatakan. Saya bilang, ayo kita berdoa, tiap hari Jumat kita puasa, kita andalkan Tuhan, kita berdoa supaya tahan, Tuhan memberikan kasih karunia. Saudara, tanggal 11, ini tanggal 15 kita sudah libur, bulan Desember. Tanggal 11 itu dengan cara yang luar biasa, ada satu orang yang digerakkan Tuhan. Dia bilang, Pastor Paulus, my family will give you like a Christmas atau end year giving. Hadiah atau pemberian akhir tahun buat pelayanan Bapak. Saudara-saudara, saya kaget waktu lihat berapa yang diberikan. 950 juta. 950 juta. Itu hanya terjadi by grace. Kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Nah, waktu saya mengalami itu, respon saya sekarang adalah saya harus hidup dalam kasih karunia, dan saya memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang barangkali sedang perlu kasih karunia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau ada orang yang bersalah kepada Anda, kalau Anda punya kemampuan untuk menolong sesama, mungkin orang itu tidak layak karena dia sudah bikin susah hidup saudara. Tidak ada salahnya saudara juga mempraktekkan kasih karunia kepada mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Daripada kita memendam dendam, memendam amarah, ingin balas dendam, kasihlah kasih karunia kepada mereka. Lakukan sesuatu yang membuat mereka juga mengalami kasih karunia. Kan cara Tuhan melimpahkan kasih karunia itu pakai orang. Ya kan? Jadi ada teman saya yang tiba-tiba tergerak memberikan 950 juta, dia dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih karunia. Jadi respon kita sekarang dalam hidup, bagi kita semua yang selalu mengalami kasih karunia, jangan lupa hidup memberikan kasih karunia kepada siapa saja yang ada di sekitar kehidupan saudara. Jadi bukan hanya kita menerima kasih karunia, kita juga harus belajar memberi kasih karunia kepada sesama kita. Saya mau bilang, kalau Anda mempraktekkan, Bapak Ibu, praktekkan ini dalam hidup, Anda akan menjadi pribadi yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kasih karunia dan damai sejahtera itu seperti keping mata uang. Dari dua sisi selalu datang bersamaan. Amin. Jadi itulah yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sudah merasakan, bahkan saudara, saya tutup dengan kesaksian ini. Bulan kemarin saya ada di sebuah kota di Atlanta. Namanya mungkin Pak Henry pun tahu, di ada ke arah utara, ya kan? Dan saya diminta khotbah di situ, di sebuah gereja baptis yang sudah tua. Gerejanya sudah tua sebetulnya. Nah, jemaatnya tidak banyak. Tetapi di akhir khotbah itu saya bilang, kami minta bantuan doa, saya lagi mau mulai rumah lansia di negara. Ya. Sudah ada 11 orang yang ditampung, dan ada 1 atau 2 hamba Tuhan yang di masa tuanya kasihan sekali ditampung di situ. Nah, saya perlu untuk ngontrak lagi, saya perlu mobil untuk menolong mereka waktu dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, saya hanya sampaikan info ini. Tiba-tiba, saudara, waktu kami sudah mau pulang, ada orang yang nyetir mobil berhenti di samping kami. Dia kasih cek, Pastor Paulus, ini untuk nolong pelayanan Anda ngontrak. Dikasih $10.000, saudara, 150 juta. Jadi saya lihat ini kasih karunia dari Tuhan. Kok ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan itu, semua terjadi karena kasih karunia. Bapak Ibu, out of his fullness, kembali kepada ayat tadi. Anda berhak menerima kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Rest in his grace. Belajarlah hidup dalam kasih karunia sebelum rest in his peace. Sebelum saudara RIP, hiduplah di dalam kasih karunia. Amin. Amin. Nah, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu semua apa pada malam hari ini, tapi yang jelas saya sudah mengalami betapa indahnya hidup dalam kasih karunia. Saya mau berdoa buat Anda semuanya.
Saya tidak tahu apa masalahnya, apa pergumulannya. Yang saya tahu, kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan. Jadi kasih karunia Allah cukup untuk Pak Jerry, Pak Hendrik, Pak Andre, Pak Freddy, ya kan, Bu Agatha. Kasih karunia Tuhan cukup buat Anda. Yang Anda lakukan harusnya adalah cara yang paling baik untuk menerima kasih karunia apa tadi? Mengenolkan diri. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ya kan? Semua karena anugerahnya. Cara terbaik untuk selalu bisa menerima anugerah Tuhan adalah berdiri di dalam kasih karunia dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berserah dan aku percaya ada kasih karuniamu. Amin. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami mendengarkan kebenaran ini dan kami rindu kebenaran ini menjadi rema sehingga setiap hari kami tahu ada kasih karunia yang baru, rahmat yang baru, pertolongan yang baru, kesetiaan Tuhan yang baru. Dan kami berhak untuk menerima. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu kasih karunia. Saudara-saudaraku juga perlu kasih karunia untuk masalah finansial, masalah pernikahan, masalah masa depan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Kami perlu kasih karunia-Mu, Bapa. Karena semua ini adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah sendiri. Makanya kami perlu kasih karunia di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bu Ayu, saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Apakah Bapak masih ada waktu? Kalau masih ada, akan saya beri kesempatan bagi Ya, silakan. Ada 15 menit sebelum saya Zoom 15 lagi. menit. Saya ada Zoom lagi selesai ini. Ya, Baik, Bapak ada waktu 15 menit. Baik, ya. Bapak Ibu Saudara, eh, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Amos, silahkan Pak Amos. Ya, selamat malam Bu Ayu, selamat malam Pastor Paulus Wiratno. Malam, Ya, Pak. ya, perkenalkan saya Sugiarto ya, dari Jakarta, sekarang di Bali Pak. Wah, Ya, luar biasa. baru hampir setahun lah bulan depan. Begini Pak Paulus, kita sering mendengar ya di khotbah-khotbah hamba Tuhan lah, teman-teman gitu, bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita kan, sering Ya. itu. Jadi jangan semua urusan nanti misalnya, aduh, batuk pilek, Tuhan suruh nyembuhin, kasihan gitu Tuhan. Oke, memang kita bisa ya minum obat flu gitu kan, jangan terlalu ngerepotin Tuhan. Yang berat-berat kita yang udah nggak sanggup kita angkat tangan, nanti Tuhan turun tangan. Nah, kira-kira komen Pendeta Paulus bagaimana dengan statement begitu? Terima kasih. Ya, jadi ada istilah dalam bahasa Inggris, do your best and God will do the rest. Saya percaya itu, Pak. Istilahnya gini, kalau toh Tuhan sudah memberikan kita rezeki makan, kita tetap harus masak nasi, kan gitu, supaya bisa makan. Kita harus nyendok makanan itu, karena tidak mungkin Tuhan nyuapin kita. Harus bagian kita yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan dalam arti di luar kemampuan kita, mengubah kenyataan itu tidak bisa. Tapi yang kita ubah hati kita misalkan. Kita harus melakukan bagian kita, Pak. Tapi tidak berarti kita semuanya kemudian seperti, mohon maaf, memperlakukan Tuhan sebagai pembantu kita, bukan itu. Ya, semua mesti Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Do your best and God will do the rest. Belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap melakukan apa yang terbaik. Dia minta kepada Tuhan. Dia berusaha. Tetapi walaupun dia sudah minta 3 kali, Tuhan tidak mencabut kanker matanya itu. Yang dia dengar adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi saya yakin kita harus melakukan bagian kita. Karena mujizat itu menunggu kita. Artinya gini, untuk mengalami keajaiban, kita harus
melakukan bagian kita. Ini contoh yang paling baik adalah ada orang yang lumpuh dari lahir yang digotong 4 orang, kemudian karena rumah itu penuh, 4 orang itu naik ke atap, membobol atap, menurunkan. Nah, ini pelajaran. Pada akhirnya orang itu menerima keajaiban, tapi ada bagian yang harus dilakukan oleh kita supaya keajaiban akhirnya terjadi. Jadi komentar saya seperti itu, Pak. Do your best, and God will do the rest. Tetap berusaha, tapi ujung-ujungnya kita mengandalkan Tuhan 100% dalam kehidupan kita. Ya Pak, ya itu yang saya maksudkan, kita banyak lakukan itu. Cuman maaf tadi di statement Pak Paulus kan, kalau bahasa Jawa nih, ya udah kita pasrah aja, serahkan semua gitu. Itu berarti kalau udah sampai ujung maksudnya Pak ya, udah nggak sanggup pakai apa yang bisa kita lakukan atau gimana. Tadi kan statement Bapak bilang, udah kalau kita kasih karunia kita akan terima. Kalau kita benar-benar berserah 100%. Nah, intinya kan orang bisa menafsirkan, udah nggak usah ngapa-ngapain, saya berserah nih Tuhan, saya nol, saya benar-benar udah paling bawah nih keset gitu loh. Nah, coba ini aja penyerahan. Jadi harus dibedakan antara menyerah dan berserah. Nah, kalau udah menyerah sudah, pokoknya aku menyerah lah. Tapi berserah nggak beda. Kita masih bisa melakukan bagian kita, tapi 100%. Sementara kita melakukan bagian kita, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya, ora et labora lah ya motonya ya. Oke, itu aja, setuju. Thank you, Pak. Tadi bisa menangkapnya, udah serahkan Tuhan semua. Kita bisa tidur, masalah besok masih ada waktu kan tadi. Kita tidur aja, nggak usah pikirin, nggak usah ngapa-ngapain kan gitu. Iya. Kalau itu malas itu, Pak. Ya, enggak, tadi kan saya perhatiin statementnya begitu Pak Paulus gitu. Mungkin takutnya ada yang salah terima, ya kan? Oh, diajarin begitu, udah. Ada masalah apa, tidur aja, besok kan masih ada waktu. Ya kalau dikasih hidup besok. Iya, betul. Ya, thank you. Sama-sama, thank you. Banyak belajar saya. Bapak. Amin. Terima kasih Pak Amos pertanyaannya. Terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya, satu lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Kalau tidak ada berarti sudah jelas. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Paulus. Thank you. Saya undur diri dulu ya. Kesempatannya. Baik, kami akan lanjut dengan sesi diskusi. Pak Paulus Wiratno, Pak Pendeta, terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan. God bless you. God bless you, Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Boleh pergi ya? Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan sesi sekarang jam 10 ya. Oke. Jam 10 masih ada sesi tanya jawab. Udah pergi bapaknya. Iya. Sayang, kasih karunia Hendrik, tolong jelaskan menurut pendapat Hendrik gimana. Thank you. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Apa kita majukan sesi 2 ya? Sudah ada Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Pak Freddy. Kalau tidak, langsung Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Sudah benar semua. Haleluya, pinter-pinter semua ini di sini ini. Ya, siapa gurunya? Pak Freddy, saya serahkan ke Pak Freddy ya, host. Oke. Terima kasih Bapak. Loh, belum jamnya loh. Kalau Pak Sinto katanya belum jamnya. Waduh. Tapi Bapak saya baru mau omong, sudah diomongin dulu. Saya bilang ini masih 1 jam lagi harusnya. Iya, tidak boleh. Harus saya masih di sini, Pak. Tenang saja Bapak Ibu, saya masih di sini. Tetapi Bapak senior sudah ada. Silakan Pak Freddy yang mau
menyampaikan. Recordingnya Bu, tolong. Bila